Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa nas'aluka Allahumma bi'izzatika wa jalalika wa kamalika wa bahaika wa kibriyaika wa 'azamatika wa bihaqqi sirri sararika wa asma'ika al-idham wa anbiya'ika al-kiram wa awliya'ika al-fikham wa bihaqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Kepada Allah yang maha besar di dalam zatnya dan sifatnya, yang maha luas di dalam malakutnya dan jabarutnya, yang selalu kasih sayang kepada seluruh makhluknya tanpa aplikasi. Khatib mengajak kepada kita semua di siang hari ini untuk kembali memperbanyakkan syukur alhamdulillah kepada Dia yang maha di dalam segalanya. Karena dengan izinnya kita kembali ke tempat yang senantiasa diberkah ini dalam rangka melaksanakan sebuah kewajiban dari berbagai kewajiban sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ini kualitas iman kita ke arah yang lebih baik. Salawat dan salam tasliman katsira senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan selawat ini Allah limpahkan rahmatnya kepada keluarga dan para sahabatnya, dan kepada kita diberikan hidayah. Mudah-mudahan selalu berusaha untuk mencontohi sikap hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan ini kita berharap untuk mengakhiri hidup dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya beliau pada saatnya Allah mengatakan yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Para hadirin yang berbahagia, Khatib berwasiat kepada dirinya dan kepada para jamaah, mari kita berusaha untuk senantiasa memperbaharui keimanan kita ke arah yang lebih baik, menghadirkan masa lalu kita untuk mohon ampun kepada Allah atas berbagai kekeliruan, kesalahan, dan semoga sisa hidup kita selalu diwarnai dengan hal-hal yang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang berbahagia, Al-Quran menginformasikan kepada kita, mungkin kita sudah hafal, sering membaca dan sering mendengar, bahwa tidak ada seorang manusia pun di muka bumi ini yang bisa menghitung berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita.
Dan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah juga menginginkan untuk kita selalu minta kepada Dia agar setiap nikmat itu selalu bertambah dan bertambah ke arah yang lebih baik. Dan Allah menghendaki untuk nikmat yang Dia berikan kepada kita diekspos. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Setiap nikmat yang kita dapat itu diekspos agar manusia tahu bagaimana banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, agar orang lain juga bisa mensyukuri nikmat yang diberikan kepada kita. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat itu harus diceritakan, nikmat itu harus diekspos, semua orang tahu bagaimana nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat adalah sesuatu yang baik. Nikmat adalah hidup yang penuh dengan barakah. Nikmat itu adalah ketenangan. Nikmat adalah kebahagiaan. Nikmat adalah kepuasaan. Nikmat adalah hidup tanpa kecurigaan. Nikmat adalah saling menghargai satu dengan yang lain. Itulah sebagian kecil dari arti nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Para hadirin yang berbahagia, mari kita mencoba untuk melihat keadaan kita hampir setahun terakhir ini dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hidup penuh dengan kegelisahan dan kecemasan. Hidup di bawah bayang-bayang ketakutan kematian. Hidup penuh dengan kecurigaan. Kita mendatangi orang yang membawa keberkahan selalu dicurigai. Rumah kita kedatangan tamu yang membawa barakah selalu dicurigai. Di mana nikmat yang Allah berikan kepada kita? Oleh karena itu para hadirin sekalian yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita bahwa kita salah, bukan keliru, salah besar di dalam mengelola kehidupan kita, sehingga nikmat Allah itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan mencontohi orang-orang yang Allah anugerahi kenikmatan seperti yang kita doakan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Bukan kita mencontohi orang-orang yang dianugerahi kenikmatan, tapi malah kita berkiblat kepada mereka-mereka yang dimurkai, al-maghdub. Kita menapaktilasi mereka-mereka yang ad-dhal, sehingga nikmat yang kita dapati, kita inginkan itu akhir-akhir ini tidak nampak dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu para hadirin yang berbahagia, walaupun kita jauh dari Allah, tidak menghadirkan Allah dalam setiap waktu dan setiap keadaan, tapi Allah sama sekali tidak membiarkan hambanya untuk selalu hidup dalam kemurkaannya. Allah selalu memberikan cara agar keluar dari berbagai masalah ini. Semoga kita dapat menikmati dan merasakan nikmat yang kita minta dan doakan dari Dia. Satu, ada seorang ulama besar mempunyai jemaah pengajian yang luar biasa.
suka didatangi para muridnya dan jamaah. Ada yang bertanya, "Tuan, saya punya usaha bangkrut. Karyawan semua dirumahkan. Saya iba dengan mereka tapi tidak mampu berbuat apa-apa. Kira-kira ada rumus atau cara yang lain?" Sang guru mengatakan, banyak beristighfar. Kemudian hari berikutnya ada lagi yang datang bertanya persoalan yang sama dengan kasus yang berbeda. "Saya sudah menikah sekian puluh tahun tapi tidak merasakan bagaimana mawaddatan warahmatan rumah tangga." Sang guru mengatakan, banyak istighfar. Ada lagi yang datang menyampaikan masalahnya. "Saya sudah menikah sekian puluh tahun tapi belum dianugerahi keturunan. Ada doa, Tuan?" Sang guru mengatakan, banyak istighfar. Semua pertanyaan diajukan oleh murid, jawabannya cuma satu, banyak istighfar. Terakhir ada seorang murid yang bertanya, "Tuan, berbagai macam pertanyaan cuma jawabannya satu." Sang guru mengatakan, lihat Al-Quran surat Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midraran wa yumdidakum bi amwali wa banina wa ja'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Memperbanyak istighfar, Allah akan keluarkan kita dari berbagai masalah-masalah yang kita hadapi. Mohon ampun kepada Allah. Allah akan keluarkan kita dari berbagai macam kesedihan, kecemasan dan kemudahan. Mohon kepada Allah, semoga Allah berikan jalan keluar agar kita bisa mendapatkan hidup yang penuh dengan ketenangan dan kedamaian. Itulah dia satu di antara ajaran Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan kita dari berbagai masalah. Yang kedua, Allah murka. Allah tidak senang dengan bencinya seorang muslim terhadap muslim yang lain. Itu murka dan benci Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Allah mengajarkan kepada kita, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, jangan jadikan hati ini ada perasaan yang tidak senang terhadap seorang muslim sekalipun. Itulah permintaan Allah Subhanahu wa taala agar kita keluar dari berbagai masalah hidup, agar bisa menikmati kembali nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam hidup dan kehidupan ini. Mohon ampun kepada Allah dan mohon ampun kepada dosa setiap orang muslim, dan jangan dalam hati ini ada perasaan yang tidak senang, benci terhadap seorang umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini insyaallah kalau baju yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, nikmat yang kita dapati itu bisa merasakan dalam aktivitas, sehingga terwujudlah fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Semoga Allah berikan kita taufik dan hidayah dan selalu dituntun ke jalan yang benar dan baik. Barakallahu li lakum fil Qur'an azim wa nafa'ana wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq
liyuzhiru ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ودعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر.